Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersenduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah wadah, muncullah kesatria, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 6 menampilkan Belantara Berhala dengan judul Menyusup Kekawanan Preman. Naskah karya Klik PS, didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Harry sebagai Tukimin, Ashari sebagai Osep, BJ sebagai Kirjo, dan Lukman Tambose pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP, hiasan musik dan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Lu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Membebaskan gejala flu, Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer, Bayer jaminan mutu. Namaku Galang, bukan Joni yang barangkali kalian dengar. Ada orang yang menyebut-nyebut nama Joni di warung Tegal, tempat kalian mengambil gerobak bakso Tukimin. Alah, cuma soal itu. Jangan panas dulu, kawan. Jangan emosi, sobat. Dengan naluriku, aku sudah dengar persoalan apa yang kalian hadapi dengan pemilik warung Tegal dan dengan orang-orang yang kebetulan berada di warungnya.
Tapi aku diam saja. Justru sekarang kalianlah yang harusnya jujur berkata apa adanya pada Tukiming. Kurang ajar. Ajarnya orang. Apa sih, Jo? Apa, Sep? Maaf, Min. Jo, apa-apaan kamu ini, Jo? Min, sekali lagi maaf, Min. Aku lain. Aku kuli pasar. Aku preman, centeng. Bagiku perlu mencoba orang. Apalagi orang yang sedikit berani sebelum ku kenal. Aduh, Kirjo. Ayo, sikat aja udah. Kamu rasakan ini. Dan ini nih. Aduh, hentikan. Biarkanlah, Tukiming. Biarkan. Lu nantangin ya. Rasain nih. Gila. Aduh. Gila, semuanya gila. Sudah, Edem. Berhenti. Hari itu, rumah bedeng mereka menjadi gaduh. Galang yang semula hendak dicoba dan kemudian diserang terlebih dulu oleh Kirjo, serta kemudian Osep pun turut menghantam Galang. Ternyata pada akhirnya justru Galanglah yang dapat menguasai keadaan. Tukiming yang semula bersikeras hendak mencegah dan menghadang niat Kirjo dan Osep. Melihat Galanglah yang dapat menguasai keadaan, Tukiming menjadi lega. Tukiming seakan berpihak pada Galang, walau tidak mengurangi rasa perhatian dan simpati pada kawan lama Kirjo dan Osep. Ya, katakan Galang menang. Kirjo dan Osep menjadi kewalahan. Namun Galang tidak sombong. Galang sendirilah yang mencoba menghentikan perkelahian di antara mereka sendiri setelah merasa bahwa Kirjo dan Osep tak mungkin beringas lagi. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Ampun. Bagaimana? Kau masih akan memulai perkelahian ini? Ampun, Galang. Tidak. Jangan. Kau hebat, Kirjo. Tapi jangan karena kau merasa hebat lantas kau meremehkan orang lain. Sudahlah, Galang, sudah. Duduklah kalian kembali. Ini pelajaran untukku, Galang. Baiklah, Kirjo. Syukurlah kau sadari. Kalau tidak, tentu pelintiran tanganku akan semakin kuperkeras sampai tanganmu kesleo atau paling-paling patah. Ampun. Jangan. Sudahlah, Galang, sudah. Sudah aku bilang. Sekarang aku lepaskan. Lumayan. Dan maafkan aku, Galang. Maafkan aku juga, Galang. Sudahlah. Aku maafkan kamu, Kirjo. Dan kamu juga, Osep. Walau kesalahanmu hanyalah karena kamu ikut-ikutan saja. Tidak dengan keyakinanmu, tanpa pendirianmu. Kau benar, Galang. Kau ternyata hebat, Galang. Tidak sebenarnya. Sudahlah, sudah. Tidak ada gunanya kita satu sama lain adu otot. Tidak ada gunanya, kan? Memang, itu yang akan kutanyakan. Dan jangan coba-coba tanya kepadaku. Tanyalah pada dia dan dia. Pada Kirjo dan Osep. Ayo, tanyakanlah. Ayo, tanyakanlah. Untuk apa kau tadi memukul Galang, Kirjo? Untuk apa, Osep?
Sudah Galang, sudah Galang katakan tadi. Aku hanya ikut-ikutan. Aku terima, aku bersalah. Kalau ditanyakan, aku sudah tahu Kirjo akan sulit menjawabnya dengan terus terang. Tapi sudah jelas kok, Kirjo ingin mencobai aku. Mencobai paling tidak. Kirjo, dasar kuli pasar, centeng, alias preman juga kamu ini ya? Bukan begitu tuh Kimin. Bukannya kuli pasar, centeng, apalagi preman itu jelek. Bukan. Kalau kalian tetangga di sini, masyarakat dan masyarakat luas menganggap preman adalah pekerjaan paling jahat, paling buruk, paling keji. Sekarang juga aku akan bersikap dan memilih jadi preman. Kau mau jadi preman? Ya, barangkali itu paling tepat daripada jadi pengekor macam Osep. Aku malu, Galang. Kau harus malu pada dirimu sendiri. Iya. Kau memang pantas jadi preman kok. Atau tukang pukul, penjaga keamanan. Itu karena pikiran dan matamu melihat aku bisa berkelahi. Barusan mengalahkan kalian. Hanya itu. Lain tidak kan? Iya begitu, Bang. Padahal sebenarnya tidak. Aku bukan penjual obat. Aku bukan tukang ngoceh. Apalagi bukan penasehat. Jelas bukan pengkhotbah. Tapi ingat-ingat sajalah. Pekerjaan yang terjahat apapun yang kalian pikirkan, pekerjaan itu akan menjadi baik dan berguna asal dijalankan dengan dasar kebaikan dan kebenaran. Galang, kau, preman itu, sekalinya preman ya tetap preman, Galang. Jangan kau putar balikkan. Preman jadi seorang penderma, tukang kasih duit pada kita-kita ini. Benar tuh Kimin. Tapi sekali lagi ingat, kalau Kirjo ini preman, dia akan jadi preman yang baik asalkan dia berpegang pada kebaikan dan kebenaran. Asalkan dia berpegang pada yang putih, bukan hitam. Asalkan dia tidak berpegang pada emosi serakah untuk mengalahkan orang lain. Kelanjutannya untuk memeras orang lain, bahkan untuk menindas orang lain. Kalau kau ingin mencobai aku hanya dengan dasar bahwa aku harus tunduk menyembahmu, kau peras, kau tindas, nantinya terbukti kau sendiri dikalahkan oleh emosimu. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer, Bayer jaminan mutu.
begitu tegas, lugas dan tuntasnya Galang memuntahkan semua kekesalannya yang semula tertuju kepada Kirjo, akhirnya melimpah luber pada Osep dan Tukimin sendiri. Galang tidak bermaksud menyindir ataupun menyinggung siapapun. Galang pun tidak bermaksud menggurui mereka. Tampaknya, Galang ingin mulai membalas budi baik Tukimin dengan menanamkan kebaikan dan kebenaran di antara mereka. Walau semula Kirjo, Tukimin, apalagi Osep, tidaklah begitu menangkap dan mengerti. Namun kemudian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi malam harinya? Kudengar ada langkah-langkah yang mencurigakan mendekatiku di kuburan tua ini. Ya, benar. Semakin dekat. Galang. Jangan, Galang. Aku Kirjo. Ada apa, kawan? Jangan pukul aku, Galang. Aku datang baik-baik kemari. Baik. Duduklah. Dan ada apa? Kau benar, Galang. Akhirnya aku pun malu pada diriku sendiri. Maka malam ini, aku nekat mencari kamu tanpa bilang ataupun bertanya pada Tukimin. Kamu di kamar rumah kosong bedeng tidak ada. Ternyata, aku bingung mencarinya. Tapi ketemu di kuburan tua ini. Di tepi kuburan tua ini. Sudahlah, lupakan semua yang tadi terjadi. Tidak, Galang. Lalu? Aku mau menyesali diriku sendiri. Bukan hanya dengan sekedar bicara, omongan gombal. Tapi tolong aku, bantu aku, Galang. Ya, Galang, sejak aku jadi kuli pasar, sudah tidak terhitung lagi aku memeras keuntungan orang. Ini pun tidak surut ketika aku dipercaya menjadi centeng, penjaga keamanan, dan tukang pukul pasar. Ya, karena aku ditakuti banyak orang. Oh, pemerasan yang satu ke pemerasan yang lain membuat aku mabuk kepayang. Ya, aku menjadi pemabuk. Kalau tidak ada kau, malam ini aku sudah cari minuman dan teler. Jangan teruskan kebiasaan buruk itu. Belum lagi kejahatan kejiku memperkosa perempuan. Pernah, Galang. Dan Tukimin, Osep tidak akan pernah kuberitahu. Kamu jauh lebih sakit rasanya berjuta kali lipat mereka. Siapapun yang pernah kau perkosa, Kirjo. Iya, Galang. Aku ingin membayar dosa-dosaku. Ayo, duduk di sini lagi. Ya, baiklah, Galang. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ini memeras dan pernah memperkosa. Karena keberangasanku sekaligus takutku pada preman yang lebih kuat lagi. Katakan, kami punya bos, Galang. Dan bos itu kupikir punya bos lagi. Bos? Iya. Siapa orangnya? Di Ayo katakan. Iya, di daerah pasarku. Raymond yang paling ditakuti oleh semua preman. Sedangkan wilayah Raymond dikuasai oleh Bang Gendut.
Operasi kerja Bang Gendut macam-macam. Menguasai sejak dari penyalur pembantu sampai ke pencurian kendaraan bermotor dan perdagangan perempuan untuk dilacurkan. Hah, jahanam dia. Sedang Raymond sekarang ini menugaskan aku untuk mengurus dan menyelesaikan satu keluarga orang pasar. Punya toko. Bapaknya sudah beberapa bulan meninggal. Dan ibu yang ditinggal harus menanggung hutang yang makin berbunga banyak pada rentenir. Kau ditugaskan menghabisi atau membunuh? Bukan. Lalu apa tugasmu? Aku disuruh menyita semua barangnya, termasuk merampas anak gadisnya. Harus kuperkosa, harus kujual ke penadah tingkat hotel. Hah, ternyata kau kaya akan persoalan, Kirjo. Karena kamu, aku harus menolak suruhan Raymond. Harus. Kurang ajar. Biadab juga si Raymondmu itu. Harusnya malam ini anak gadisnya sudah harus kuserahkan pada penada yang menjemput. Tapi aku tidak lakukan satupun yang disuruhnya. Kalau aku ke pasar sekarang, pasti aku dihajar. Dan barangkali dihajar sampai mampus. Maka tolonglah aku. Bantu aku untuk menolak, untuk membantah, untuk melawan. Aku sendiri tidak bakalan mampu. Karena Raymond begitu kuat. Kirjo, ingat. Aku bukan Superman. Aku bukanlah orang yang bisa mengalahkan semua orang dan segala persoalan. Tapi Galang. Tapi kenapa? Aku percaya. Aku yakin. Kau bisa menolong dan membantuku. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi, Galang? Kalau bukan aku yang datang, tentu akulah yang dicari-cari. Kalau aku yang dicari malam ini dan tidak mereka temukan di rumah bedeng. Oh, kasihan Osep. Apalagi Tukimin yang tidak tahu menau ulahku. Galang. Benarkah persoalanmu sekarang ini? Atau kau buat sendiri? Atau... Galang, ini golokku. Tebas batang leherku kalau kau tidak percaya. Sebenarnya aku mau bunuh diri. Tapi sakit juga kalau tidak mati. Maka lebih baik kaulah yang menghabisi nyawaku. Apabila kau juga tidak percaya. Kecil juga nyalimu, Kirjo. Mau bunuh diri tapi takut sakitnya. Galang, tolonglah aku. Bantu aku, Galang. Baik. Sarungkan kembali golokmu itu. Lalu di mana Raymond? Dan harus kemana kita? Terima kasih yang tidak terhingga, Galang. Kita ke pasar. Tengah malam ini Raymond menungguku di pertokoan sana. Ingat, Kirjo. Iya. Kita jangan langsung datang. Kita cari tempat untuk mengamati. Tentu Raymond dan anak buahnya di sana jauh lebih hebat dari kita. Maka kita harus pakai akal, bukan kekuatan otot maupun okol. Baik, Galang. Benar juga. Ayo, sekarang. Iya, ayo. Tak dinyana dan tak diduga sebelumnya, ternyata Kirjo yang berinisiatif baik mengambilkan gerobak bakso kawannya Tukimin dengan cara kekerasan dan yang berinisiatif menyerang Galang lebih dulu adalah seorang preman juga. Seorang preman yang selama ini tidak disadarinya punya segudang masalah dan persoalan. Tengah malam itu, Kirjo mencari Galang yang sedang menyepi di pinggiran kuburan tua. Tengah malam itu, bertemu Galang. Kirjo melepas segenap dosa dan sesalnya. Dan malam itu juga, begitu sulit Kirjo meminta tolong dan memohon bantuan Galang, yang akhirnya terpenuhi juga. Ya, sebentar, Pak. Ya, Bu. Sudah diam. Rewel terus. Rewel, perut buncit, itu tanda-tanda cacingan.
Cacing masuk ke dalam tubuh anak-anak lewat makanan, air, atau dari tanah sewaktu bermain dan menghabiskan zat-zat makanan sehingga tubuh menjadi kurus. Minum Upikson 3 atau 4 kali setahun untuk mencegah cacingan. Upikson membasmi cacing. Upikson buatan Bayer. Bayer jaminan mutu. Nah saudara, apa yang akan terjadi atas diri Kirjo? Dan tentunya Galang di pasar dan pertokoan dalam upaya menolong dan membantu Kirjo menghadapi Remon, preman penguasa seputar pasar dan pertokoan yang ditakuti itu. Tunggu dan nantikan serta dengar kisahnya dalam nomor berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.